Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Putri Andini dengan NPM 2204281101. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas A. Di sini saya akan menceritakan cerita yang mempunyai kesan motivasi untuk kita semua. Pada suatu hari di Tapai, saat matahari hampir terbenam, ada seorang pemuda yang masuk ke sebuah rumah makan dan ia berkata, "Bolehkah saya hanya memesan semangkok nasi?" Si pemuda melihat di atas meja masih ada kuah sayur yang tersisa. Lalu sang pemuda berkata, "Nyonya bos, bolehkah sisa kuah sayur itu disiramkan ke nasi saya?" Nyonya bos pun langsung berkata, "Tentu saja boleh." Dan dia pun menyiramkan kuah sayur tersebut. Dan dia berkata kepada sang pemuda, "Kamu bisa duduk dan makan di sana." Usai makan, ia berkata, "Bolehkah saya membeli semangkok nasi lagi?" Lalu dibungkuskan oleh si nyonya sang pemilik rumah makan tadi, dan dia pun pulang. Keesokan harinya, pada waktu yang sama, datang lagi sang pemuda itu ke rumah makan dan membeli kembali semangkok nasi. Ibu sang pemilik rumah makan pun berkata, "Nasinya mau disiram kuah lagi?" Pemuda pun menjawabnya, "Ya, terima kasih." Lalu datang seorang bapak pemilik rumah makan itu, bertanya kepada sang pemuda, "Anak muda, kamu bukan penduduk asli sini ya?" Lalu sang pemuda pun menjawabnya, "Bukan, saya datang dari pedesaan untuk menuntut ilmu di sini. Ternyata di perkotaan segala sesuatu sangat mahal ya, jadi saya harus berhemat." Ucapannya membuat sang suami istri pemilik rumah makan itu menjadi sangat sayang padanya. Berhubung pemilik rumah makan itu tahu dia akan datang lagi, pemilik rumah makan pun terlebih dahulu menyiapkan semangkok nasi dan memberikan telur. Setelah akrab dengan pemuda itu, sang pemilik rumah makan bertanya kepada sang pemuda, "Untuk siapa kamu membeli nasi yang setiap hari untuk kamu bawa pulang itu?" Pemuda itu berkata, "Itu untuk makan siang saya keesok harinya." Lalu sang kedua suami istri itu merasa sang pemuda itu sangat giat dan pekerja keras, sehingga dia sangat menyayanginya. Setelah 4 tahun kemudian, sebelum pemuda itu lulus, dia datang ke rumah makan itu dan berterima kasih kepada kedua sang pemilik rumah makan itu. Setelah lulus, pemuda itu pun pergi dari kota tersebut. Awalnya ia sangat sering mengirim surat kepada mereka. Namun, beberapa tahun kemudian, surat dari dirinya pun semakin sedikit. Namun, beberapa tahun kemudian tidak ada lagi surat kabar dari dirinya. Di perkotaan, berhubung jalan akan diperluas, sehingga rumah makan itu harus dibongkar. Dia terus mengajukan permohonan kepada pemerintah, tetapi percuma. Pemilik rumah makan sangat khawatir tentang kelangsungan hidup keluarganya. Suatu hari ada seorang berdasi yang mendatangi rumah makan itu, dan ia berkata, "Apakah ada pemilik rumah makan ini?" Lalu sang pemuda menunjukkan kartu namanya. Pemilik rumah makan pun berkata, "Ada perlu apa?" Lalu laki-laki berkata, "Manajer umum kami yang mengutus saya untuk ke sini. Beliau tahu bahwa rumah makan ini akan dibongkar. Perusahaan kami banyak memiliki karyawan, dan untuk makan sangat memusingkan bagi kami. Perusahaan kami membutuhkan vegetaria, jadi kami mengajukan Anda untuk membuka sebuah vegetaria di gedung kami." Pasangan suami istri itu sangat gembira, walaupun mereka juga merasa curiga, jadi mereka menerima penawaran tersebut. Lalu mereka pergi ke gedung besar tersebut untuk menemui manajer umum itu. Saat bertemu manajer umum itu berkata, "Bos, Anda tidak mengenali saya?" Istrinya menyadari bahwa dia adalah pemuda itu, dan dia berkata, "Kamu kerja di sini juga ya?" Sang asisten lalu berkata, "Beliau adalah manajer umum kami." Lalu pasangan suami istri itu pun membuka sebuah vegetaria di perusahaan besar itu. Jadi, pesan yang terkandung dalam cerita ini adalah kita sebagai manusia harus saling tolong-menolong dan saling membantu tanpa pamrih. Saat kita menolong dengan rasa sukacita, meski kita tidak memiliki pamrih.
Tetapi demikianlah benih yang ditabur, demikianlah buah yang dituai juga.